Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 12, apa kabarnya kalian? Ibu doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan kelancaran dalam belajar. Oke. Bertemu kembali bersama Ibu Nurjana dalam kelas informatika. Untuk kelas 12 saat ini kita akan mempelajari tentang bab pertama, yaitu informatika sekarang dan akan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah peserta didik mampu memahami konsep umum tentang peran dari informatika pada saat sekarang dan akan datang. Adapun indikator keberhasilan. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan peserta didik mampu mengenal secara lebih baik tentang informatika. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengenal tentang literasi digital dan mengetahui serta menyadari pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu memahami sejarah dari revolusi industri 4.0. Persepsi. Coba kalian bayangkan, setiap hari kalian menggunakan smartphone untuk membuka Instagram, WhatsApp, atau belajar lewat Google Classroom. Semua itu merupakan bagian dari informatika. Jadi, informatika itu bukan hanya tentang komputer saja, tetapi bagaimana teknologi itu mengubah cara hidup, belajar, dan bekerja. Sebelum Ibu melangkah ke materi berikutnya, Ibu akan bertanya sama kalian. Apakah kalian pernah mengetahui atau pernah mendengar tentang literasi digital? Ada yang tahu? Oke, kenapa literasi digital itu penting pada era revolusi 4.0? Ya, silahkan tulis komentar kalian di grup kelas informatika. Selanjutnya silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Kemukakan pendapat kalian dan tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang informatika secara umum. Jadi informatika itu tumbuh sebagai lintas bidang yang saling terkait. Ilmu komputer dan perilaku manusia merupakan bagian dari informatika. Jadi informatika berkembang selaras dengan perkembangan teknologi komputer yang dampaknya terasa hampir di semua bidang termasuk pada budaya, ekonomi, dan masyarakat. Selanjutnya kita bahas tentang literasi digital. Apa itu literasi? Jadi, literasi adalah suatu kemampuan untuk membaca, kemudian menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan suatu masalah. Sedangkan literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Jadi, kecakapan pengguna dalam literasi digital itu mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, kemudian menemukan serta memanfaatkannya dengan baik, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Masih tentang literasi digital. Jadi literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Menurut Kominfo, Japeldi Seberkasi tahun 2020, dalam menggunakan media digital dibutuhkan 4 aspek utama. Yang pertama adalah digital skill atau cakap bermedia digital. Hal ini merupakan kemampuan mendasar individu dalam mengetahui dan menggunakan peralatan TIK. Yang kedua adalah digital kultur atau budaya menggunakan media sosial. Hal ini merupakan budaya yang dapat diciptakan atau menciptakan manusia yang berkarakter dan sarana untuk memperkokoh budaya bangsa. Yang ketiga adalah digital etis atau etis bermedia sosial, menghadirkan perilaku terbaiknya atau etika terbaiknya di dalam ruang-ruang digital. Dan yang terakhir adalah digital safety atau aman bermedia digital, yaitu di mana pengguna itu menjaga keselamatan dirinya dalam bermedia sosial. Selanjutnya ada video conference yang merupakan bagian dari pemanfaatan literasi digital. Yang pertama adalah Zoom meeting, yang kedua adalah Google Meet, yang ketiga adalah video e-learning, yang keempat Microsoft Teams, yang kelima adalah WhatsApp video. Dari kelima video konferensi ini, yang mana yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang revolusi industri 4.0. Jadi ada 4 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah
industri siap digital. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Yang kedua ada Big Data. Yang ketiga ada Artificial Intelligence atau AI. Yang keempat ada Cloud Computing. Internet of Things merupakan sebuah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Jadi perangkat ini terdiri dari berupa sensor, kemudian ada kendaraan maupun industri peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Contohnya itu bisa berupa sensor, listrik pintar maupun smart home. Kemudian ada yang kedua adalah Big Data. Big Data ini merupakan sekumpulan data yang sangat besar. Contohnya data dari sosial media, data dari e-commerce, data dari transportasi online dan lain sebagainya. Kemudian ada yang ketiga adalah Artificial Intelligence atau AI. AI ini merupakan kecerdasan buatan, yaitu merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh sebuah sistem, mesin atau komputer yang dapat melakukan tugas itu yang pada umumnya menyerupai kecerdasan manusia. Contohnya ada asisten virtual, kemudian ada mobil otonom yang bisa bergerak sendiri, berkendara sendiri tanpa pengemudi, kemudian ada ChatGPT yang sering kalian gunakan ketika diberi tugas sama bapak dan ibu guru ya. Kemudian ada cloud computing. Cloud computing ini merupakan sebuah metode pengiriman dan penerimaan layanan termasuk penyimpanan, kemudian pemrosesan dan pengelolaan data melalui internet atau cloud. Contohnya itu ada penyimpanan Google Drive, ada iCloud, kemudian ada Dropbox, Terabox dan lain sebagainya. Itulah tadi 4 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital. Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang merupakan salah satu pemanfaatan dari Internet of Things di bidang pertanian. Silakan perhatikan video berikut ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan IoT dalam industri pertanian 4.0. Ikuti terus ya. Nah, jadi sebenarnya apa itu IoT atau Internet of Things? IoT ini merupakan gagasan di mana objek tertentu punya atau diberikan kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lainnya, di mana objek-objek tersebut merupakan bagian dari satu kesatuan sistem terpadu atau integrated system, tanpa diperlukan adanya interaksi antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan perangkat komputer, karena terjadi melalui jaringan internet. IoT juga memiliki segudang manfaat loh, yaitu konektivitas, di mana dengan IoT mendukung pengoperasian banyak hal dari satu perangkat saja, misal smartphone. Hal ini mendorong penurunan jumlah waktu operasi sehingga lebih efisien. Penerapan IoT juga mempermudah pelaksanaan kegiatan karena kita tidak perlu mengoperasikan perangkat secara manual. Asik kan? Dengan manfaat sebanyak itu, kira-kira apa aja ya aplikasi IoT dalam industri pertanian? IoT dapat digunakan untuk precision farming atau pertanian presisi dengan menggunakan sensor pertanian terintegrasi, agricultural drone, maupun smart greenhouse, dan masih banyak lagi. Precision farming merupakan konsep pertanian dengan keakuratan sesuai kondisi di lapangan yang memanfaatkan sensor terhubung dengan internet dengan akurasi maksimal karena data didapat secara real time. Drone pertanian atau unmanned aerial vehicle dapat digunakan untuk pemetaan kondisi lahan pertanian, misalnya untuk irigasi kondisi tanaman dan pelacakan hewan. Drone juga dapat digunakan untuk menyemprotkan pupuk dan pestisida secara presisi dan dalam waktu yang singkat. Berikutnya, ada juga smart greenhouse yang mengisolasi tanaman budidaya dari lingkungan luar serta menjaga kondisi dalamnya agar selalu optimal untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Operasi ini dibantu juga oleh berbagai sensor dan aktivator otomatis yang mengambil data secara real time sehingga dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih presisi dan spesifik. Penerapan IoT di industri pertanian Indonesia memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis karena cukup dengan satu sistem kendali, banyak aspek budidaya yang dapat dikendalikan, kemudian dapat meningkatkan efisiensi produksi, pertumbuhan dan produksi tanaman dapat dipantau secara real time, serta memudahkan dalam perawatan tanaman. Meski begitu, terdapat beberapa poin kontra, diantaranya petani sulit merubah kebiasaan lama, modal awal yang dibutuhkan dalam jumlah besar, membutuhkan pelatihan penggunaan teknologi bagi para petani, serta adanya stigma bahwa pekerja petani akan digantikan mesin. Jangan takut karena terdapat beberapa strategi dalam menyiasati kontra terhadap penerapan IoT di industri pertanian Indonesia. Yang pertama, dengan penerapan multidisiplin ilmu. Yang kedua, regenerasi dengan petani muda yang paham teknologi. Ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan petani, serta pembuatan pilot project sebagai contoh. Maka dari itu, perlu disadari bahwa perubahan teknologi tak dapat terelakkan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan. Sudah saatnya petani muda Indonesia mulai bergerak dan membawa perubahan bagi pertanian Indonesia ke arah yang lebih baik, maju, dan modern. Silakan perhatikan video berikut ini. Dalam video ini akan menceritakan perjalanan revolusi industri mulai dari 1.0, 2.0,
3.0, 4.0, dan prediksi menuju masyarakat society 5.0. Selamat menyaksikan.
Bagaimana perasaan kalian melihat video tadi? Apakah kalian sudah siap menghadapi perubahan teknologi di masa depan? Adapun kesimpulan kita pada pelajaran kita hari ini, jadi kita sudah mempelajari bahwa informatika saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah perkembangan membawa dampak positif sekaligus menjadi tantangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, masa depan informatika penuh dengan teknologi baru seperti AI, IoT, dan Big Data. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian sebagai generasi muda itu punya peran penting untuk menjadi pencipta. Jadi bukan hanya sekedar pengguna teknologi saja. Oke, untuk menutup kelas kita hari ini, Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Jadi selanjutnya quiz time. Jadi bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Perhatikan kembali presentasi yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian masing-masing kelompok ada 5 kelompok ya. Jadi kelompok pertama diskusikan tentang revolusi industri 4.0. Kelompok kedua tentang Internet of Things atau IoT. Kelompok ketiga membahas tentang Big Data. Kelompok keempat membahas tentang Artificial Intelligence atau AI. Dan kelompok 5 membahas tentang Cloud Computing. Silahkan cari informasi sebanyak mungkin di internet ataupun di media cetak yang membahas tentang kelima materi ini. Dan buatlah dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya minggu depan kita akan bertemu lagi di kelas offline, yaitu di kelas masing-masing untuk kalian memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kalian secara bergantian kepada teman-teman kelompok lain. Tibalah kita di penghujung materi. Terima kasih untuk anak-anak kelas 12 yang telah menyimak presentasi dari Ibu. Jangan lupa untuk terus belajar dan gunakan teknologi secara bijak. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada sebuah kutipan yang merupakan kata-kata dari Profesor B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, di mana beliau mengatakan bahwa jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal. Yang pertama adalah iman dan takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.